Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan Bapak Dedi selaku petani cabai paprika. Ini lokasinya di mana, Pak? Di Kampung Tabrik, Kampung Tabrik ya. Desanya Kekrong, Kekrong. Kecamatan Kekrong. Oke, Bapak bertani kurang lebih sudah berapa tahun, Pak? Dari Kampung Paprika dari 2016. 2016. Ya. Kurang lebih sudah 5 tahun ya, Pak. Ya. Ya 5 tahun ya. Berarti sebelum bertani paprika dulu Biasa sayur mayur, tomat, cabai, keriting, kentang. terus kenapa mengambil keputusan bertani paprika, Pak? Ada tertarik di harga, terus di lahan sedikit tapi menghasilkannya ada lumayan lah. Agak lumayan banyak. Ya. Kalau misalkan sekarang kan dilihat ya gitu, Pak, kalau misalkan paprika sendiri pakai medianya media arang sekam, Ya. bukan di lahan konvensional. Jadi pakai nutrisinya juga kayak hidroponik dong, Pak. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung berarti modalnya pun lebih besar. Lebih besar ini gitu. Lahan sedikit tapi modal gede gitu. Tapi hasil pun Ya lumayan memuaskan gitu. dari satu benih nih, misalkan Bapak nanam Ya. cabai paprika. Nah, sampai berakhirnya panen itu berapa lama sih, Pak? 8 bulan itu. 8 Ya, bulan. dari nanam sampai habis. Berapa kali panen? Itu tergantung speknya. Kalau ada spek, kalau panen itu tergantung orderan lah. Kalau paprika kan dari awalnya 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap gitu. Oh, jadi enggak semua serempak. Enggak. Jadi bergilir ya, Bergilir. Pak? Ini udah habis, ada yang ini. Ya. Gitu. Tapi kalau si paprika itu tadi kan satu musim 8 bulan. Itu rata-rata maksimal paling banyak panen berapa kali? Hasilnya atau Panennya kita panen berapa kali gitu? Panennya selama 8 bulan itu dari panen tahap pertama, buah pertama 1 bulan, tahap kedua itu jadi 5 bulan itu masa panennya. Masa panen 5 bulan. Ya, kan dari nanam 3 bulan panen, 2,5 bulan panen hijau. Ya dari situ kan yang habis 1 spek, 1 bulan lagi panen lagi. Oh, jadi panennya sebulan sekali? Ya, sebulan sekali. Jadi berarti kurang lebih 5 kali panen. 5 kali panen. Nah, terus kalau misalkan per satu pohon itu rata-rata paling besar berapa kilo sih, Pak? Rata-rata lah di sini 2 kilo lah per satu pohon. Itu dipanen yang hijau atau yang merah? Hijau merah. Oh, hijau merah. Iya. Kalau buahnya 4, yang 2 hijau, yang 2 merah. Biasanya yang gini, yang paprika gitu. Oh gitu. Kalau misalkan permintaan di pasar lebih banyak atau dihargai yang merah atau yang hijau, Pak? Itu seimbang itu permintaannya. Oh, jadi kalau minta 1 kintal yang merah, yang itu 1 kintal. Oh, sama ya? Sama. Terus Pak, kalau dengar-dengar kan emang paprika ya ini sendiri kan di GH ya, Pak, udah di lahan terbuka. Otomatis emang riskan atau rentan lah terserang hama penyakit. Berarti kalau misalkan gitu harus benar-benar gitu perawatannya. Bagaimana sih, Pak, cara perawatan paprika itu? Terus hama apa saja yang sering menyerang? Yang perawatannya emang terlalu seperti punya bayi lah kalau di paprika itu. Nah, terus di penyakit yang paling rentan ini hama trip lah, hama kutu. Gitu ya. Yang paling rentan itu. Yang kedua itu embun tepung di paprika. Bisa dilihat, Pak, ada yang terserang atau misalkan cara pencegahannya harus seperti apa? Ini udah terkena trip nih. Nih ada. Nah, pencegahannya ya harus sering ngasih obat itu mah. Oh, jadi pakai pesti ya, Pak? Pakai pesti. Kalau misalkan secara organik biasanya pakai apa, Pak?
Kalau sehingga organik sih rupanya di paprika itu nggak bisa tuh. Oh, sulit ya. Sulit. Oke, ada hama lain Pak selain trip? Ada ulat. Ulat. Ya. Terus ada yang kena penyakit ya Pak? Kalau ulat sih nggak terlalu nggak terlalu bimbang gitulah. Kalau sama trip mah ini buktinya triput yang baru disemprot. Ada. Oh iya benar. Kalau di penyakit itu fusarium ada lah. Fusarium. Ya. Tapi emang yang paling membahayakan itu dari trip. Ya, trip. Insya Allah kalau nggak ada trip menjanjikan kalau tani di paprika gitu. Oke, bisa dilihat mungkin Pak buah yang bobotnya kata Bapak karakter atau grade A itu seperti apa? Nah, ini grade A ini 1,4 kilo ini. Terus yang grade B? Yang grade B yang gini. Nih. Grade B ini 1,6 kilo 7. Biasanya kalau grade A itu masuk ke super Pak? Masuk ke super. Kalau B masih masuk super? Masuk, tapi di harga ada turun gitu. Yang masuk ke pasar biasanya yang gimana Pak? Yang pasar induk mungkin? Ya yang B, ya A juga masuk itu. Oh, masuk. Ada permintaannya gitu. Yang B. Berarti Bapak paling maksimal pencapaian ya pendapatan dari si paprika sendiri itu berapa gitu? Nah, penghasilannya apa? Ya, penghasilan. Ya lumayan lah untuk dibanding petani dibanding di luarnya, mending ke paprika gitulah. Yang penting pengurusannya ya, budidayanya. Yang itu yang paling itu trip itu yang paling sulit di ini. Trip ya dikendalikan. Pak, apa sih, dan ada nggak Pak pesan buat anak muda atau misalkan petani yang ingin bertani paprika? Yang pertama mungkin cara bertani paprika itu harus seperti apa, terus ya intinya pesan-pesan buat petani yang mau mencoba budidaya paprika lah dari Bapak, dari pengalaman Bapak sendiri. Oke Pak. Untuk yang muda-muda, kalau ingin tani paprika harus tekun, harus telaten. Yang penting kemauan ya, kemauan. Di budidaya paprika itu lahan sedikit tapi modalnya gede, daripada sekarang ya lagi di lahan itu kan banyak sudah enggak ini, lahan di luar tuh udah sempit lah. Kalau di paprika bisa 200 meter juga bisa jadi. Oke, berarti total luasan lahan Bapak berapa dan modal lahan segini itu berapa Pak? Terus persentase dari modal ke laba itu berapa persen gitu Pak? Jadi si petani itu ada bayangan gitu Pak kalau misalkan mau budidaya paprika. Ini hal budidaya paprika dari per pohonnya, modalnya per pohon ya 25.000 misalnya. Kalau buah pertama, step pertama ini kalau ada 4 kilo misalnya 25.000 dipanen hijau, kan udah ke tarik tuh modal 25.000. Yang ke atasnya kan kalau sampai 3 step 4 step itu untuk pemasukan tuh batinya. Berarti lumayan banyak ya Pak? Iya gitu. Yang penting budidayanya nggak ada hama, itu surpa buat saya mah. Oke. Nah mungkin ada pesan-pesan Pak buat petani yang ngeluh atau misalkan dengan harga sayuran naik turun fluktuatif gitu Pak. Pesan terakhir sebelum berakhir di video. Ya untuk para petani, semangat terus, jangan mengeluh. Perjuangan di dalam pertanian ini, yang di luar atau yang di paprika ini, kita harus semangat lah gitu. Oke,
Terima kasih sudah menonton video tentang cabai paprika bersama dengan Pak Edi dan saya. Semoga bermanfaat. Salam satu cangkir.